Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum memulai praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Pada praktikum pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai pemurnian dan sifat koligatif larutan, di mana pemurnian akan dibahas oleh saya, Nita, Dan saya Alira. Untuk sifat koligatif larutan akan dibahas oleh Saya Fakrizal. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita menonton. Alat yang digunakan untuk praktikum filtrasi, yang pertama ada gelas kimia untuk menampung sampel, pipet tetes, spatula, botol semprot, gelas ukur, corong, tabung reaksi. Sedangkan untuk percobaan sentrifugasi, alat yang dibutuhkan adalah sentrifugator, tabung sentrifuge. Bahan yang digunakan untuk percobaan filtrasi dan sentrifugasi yaitu sampel kopi dan kertas saring. Sebelum melakukan praktikum, semua alat dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Pertama, siapkan sampel kopi sebanyak 5 sendok spatula. Lalu, masukkan Aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Pastikan sampai 25 ml itu harus sesuai dengan mata kita, sejajar. Tambahkan air ke sampel kopi. Larutkan. Sampel kopi yang sudah dilarutkan dengan Aquades masukkan ke dalam tabung reaksi. Sampai memenuhi setengah tabung reaksi. Lalu, masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Untuk percobaan filtrasi, menggunakan corong, di atas corong harus ada kertas saring. Sebelumnya, cara melipat kertas saring yang benar adalah: pertama, lipat bagian kertas saring menjadi bentuk segitiga. Lalu lipat kembali menjadi bentuk segitiga yang lebih kecil. Lalu buka bagian seperti ini dan simpan kertas saring di atas corong. Setelah itu, masukkan corong ke dalam tabung reaksi.
bahan corong yang masuk ke dalam tabung reaksi dengan kertas saring yang tujuannya untuk memperlancar sirkulasi udara yang masuk. Selanjutnya, masukkan sampel kopi yang berada di tabung reaksi ke dalam tabung reaksi yang ini. Lalu simpan dan tunggu proses filtrasi sampai selesai. Sambil menunggu hasil filtrasi, sampel yang sudah dimasukkan ke tabung sentrifuge masukkan ke dalam sentrifugator. Pertama-tama, hubungkan arus listrik lalu buka tutup sentrifugator. Masukkan sampel kopi ke dalam sentrifugator. Lalu tambahkan satu tabung sentrifuge untuk dimasukkan ke dalam sentrifugator agar seimbang. Lalu tutup dan setting waktu selama 15 menit dan kecepatan 5 rpm. Kecepatan disetting hingga 5 rpm. Lalu waktu selama 15 menit. Filtrasi merupakan pemurnian senyawa berdasarkan ukuran partikel. Sedangkan sentrifugasi merupakan pemurnian berdasarkan berat jenis, di mana molekul yang memiliki massa jenis lebih kecil berada di bagian atas. Substansi hasil sentrifugasi yang memiliki massa jenis yang lebih rendah disebut dengan supernatan. Secara teori, sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini adalah gerakan melingkar menjauhi pusat lingkaran. Thank you.
Setelah alat sentrifugator berhenti, mari kita lihat hasil dari ini adalah hasil dari sentrifugator. Sebelumnya, hasil dari sentrifugasi dilakukan dekantasi terlebih dahulu. Hasil sentrifugasi atau supernatan kita dekantasi menggunakan pipet, lalu masukkan ke tabung reaksi yang lain. Caranya seperti ini. Masukkan pipet perlahan-lahan ke dalam tabung sentrifuge. Jangan sampai mengena kepada ampas kopi. Lalu pindahkan ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Lalu kita bandingkan hasil dari filtrasi dan sentrifugasi. Setelah didapat hasil dari filtrasi dan sentrifugasi, yang kiri hasil sentrifugasi dan yang kanan hasil dari filtrasi. Cara melihat apakah sampel ini berbeda dihadapkan kepada cahaya. Terlihat bahwa hasil sentrifugasi sebelah kiri lebih jernih dari hasil filtrasi yang di sebelah kanan. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan praktikum rekristalisasi, di mana rekristalisasi ini bertujuan untuk mengkristalkan kembali serbuk yang sudah dilakukan. Sesuai prosedur ya, kita memiliki dua sampel. Di mana sampel yang pertama ini adalah garam kotor. Ya, kita memiliki 2 garam kotor. Lalu ada CuSO4 10 gram yang sebelumnya sudah ditimbang, yang nantinya akan dilarutkan di 25 ml H2O. Untuk yang 1 sendok garam ini nanti dia akan dilarutkan di dalam 50 ml air. Oke, yang pertama kita akan melarutkan dulu garam sendok ya, 50 ml air. Oke ya, setelah kita mengaduk kemudian kita bilas. CuSO4 di dalam 50 ml 25 ml. Ini 10 gram kita larutkan dalam 25 ml. Larutan CuSO4
tidak masalah, mungkin ada yang terlalu. Kemudian kita menggunakan kertas saring untuk menyaring garam kotor ya, menggunakan corong. Oke, ini kita sudah mendapatkan larutan garam yang disaring, kita pisahkan, kemudian kita lanjutkan ke proses yang berikutnya. Ya, setelah kita mendapatkan COS4 yang halus, kita dihaluskan, kemudian kita letakkan dengan posisi seperti ini. Letakkan dengan posisi ini, kemudian kita nyalakan bunsen. Kita panaskan sampai wujudnya berubah kembali menjadi kristal dan kita amati perubahannya. Ya, setelah sekian waktu melakukan pemanasan, dia terjadi perubahan terjadi perubahan volume. Untuk yang di bawah dia sudah mulai lebih sedikit dan ada beberapa yang sudah mengkristal, lihat di dinding gelas kimianya. Lalu untuk yang garam sudah mulai terlihat ya, ada kristal-kristal yang awalnya berbentuk cairan. Nah, itu menunjukkan kembalinya menjadi wujud garam yang murni. Yang sebelumnya kita ekstrak itu kan garam kotor. Sekarang tinggal menunggu COS4. Setelah kita panaskan, kemudian kita matikan bunsennya dan kita bisa amati ini. Pertama kita turunkan dulu, kemudian ya bisa dilihat ya, bentuknya itu ada sedikit kasar, namun ada yang masih halus. Nah, untuk yang garam dia terlihat kasar, tapi dia bisa terlihat lagi. Bisa dilihat dia berbentuk sedikit persegi ya. Nah, berbentuk sedikit persegi, sedangkan berbeda dengan yang COS4, dia berbentuk seperti ada serat-serat kristal tuh terlihat. Nah, itu disebutnya dengan bentuk jarum. Untuk yang tadi garam, dia itu berbentuknya kubus, makanya dia terlihat agak kotak-kotak. Namun untuk yang COS4 dia berbentuk kristal, nanti berbentuk jarum. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tulis di hasil pengamatan kalian kalau yang kalian amati ini garam dia berbentuk kubus, sedangkan COS4 dia berbentuk jarum. Selanjutnya, pada praktikum pemurnian ini kita akan melakukan dengan metode ekstraksi, di mana ekstraksi adalah proses pemisahan atau proses pemurnian berdasarkan sifat kepolarannya. Nah, di sini kita menggunakan alat dan bahan
Nah, di sini kita menggunakan alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, kemudian buah-buah pipet, yang satu buat kloroform, yang satu buat Aquades, kemudian spatula. Nah, di sini kita menggunakan bahan CHCl3 atau kloroform. Di sini kloroform sebagai pelarut. Kemudian ada Aquades. Nah, di sini ada iod. Kita menggunakan iod sebagai sampel. Langkah pertama, kalian masukkan Aquades sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi. Jangan sampai kena dinding tabung reaksi. Kemudian 2 mili adalah 40 tetes. Selanjutnya, kita masukkan iod sebagai sampel menggunakan spatula sedikit saja. Untuk caranya seperti ini, kita tumbuk-tumbukan butir iod. Setelah kita melihat ada sedikit saja dari butir iod, kemudian kita masukkan ke Aquades. Nah, setelah ini kita homogenkan. Sudah terlihat kan untuk perubahan warnanya? Setelah ini kita homogenkan. Dengan cara diketuk-ketuk seperti ini. Setelah terhomogenkan, kita masukkan kloroform sebanyak 1 mili. Hati-hati, bedain pipet Aquades dengan pipet dari CHCl3. Nah, hal yang terjadi ketika kita sudah menghubungkan, akan terjadi dua fasa. Fase atas tidak berwarna, dan fase bawah itu berwarna magenta hilang. Nah, fase atas merupakan sisa dari reaksi antara kloroform dan iod. Nah, dan fase bawah adalah iod yang bereaksi dengan kloroform. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktikum resin penukar ion, di mana alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada gelas kimia yang nantinya akan menampung efluen yang keluar dari kolom resin. Lalu ada pelat tetes, kolom untuk menampung resin, klem dan statif, lalu pipet tetes, dan bahan yang digunakan pada percobaan praktikum resin penukar ion. Yang pertama ada KSCN, lalu AgNO3, dan sampel yang diduga mengandung FeCl.
Komponen alat resin terdiri dari kolom anion dan kolom kation, di mana di dalam setiap kolom resin terdapat resin dan bagian bawah ada glass wool. Sebelum digunakan, resin diregenerasi terlebih dahulu, di mana resin kation diregenerasi oleh HCl dan resin anion diregenerasi oleh NaOH. Proses regenerasi dilakukan selama 30 menit, di mana tujuan diregenerasi itu agar resin dapat digunakan kembali. Proses yang terjadi di dalam kolom dinamakan erusi. Cairan yang masuk ke dalam kolom, yang masuk ke dalam sini, dinamakan influen. Dan cairan yang nantinya keluar dari sini dinamakan efluen. Dalam uji resin penukar ion terdapat 3 tahap pengujian. Di antaranya yaitu uji pendahuluan, reaksi, dan uji pembuktian. Pertama-tama, untuk melakukan uji pendahuluan, siapkan sampel yang diduga mengandung logam berat. Ini sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl. Lalu siapkan KSCN dan AgNO3. Untuk melakukan uji pendahuluan, pertama-tama pipet sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl ke dalam plat tetes 1-3 tetes. Selanjutnya, tambahkan AgNO3 kepada sampel dan lihat perubahan yang terjadi sebanyak 1-2 tetes. Dapat dilihat sampel yang ditambahkan AgNO3 terdapat endapan berwarna putih. Bila terdapat endapan warna putih, berarti menandakan sampel mengandung Cl atau logam berat. Untuk selanjutnya, tambahkan kembali sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl lalu tambahkan KSCN perubahan warna merah saat ditambahkan KSCN menandakan sampel memiliki kandungan Fe. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji reaksi, di mana siapkan kolom kation dan kolom anion. Lalu siapkan sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl. Jangan lupa di bawahnya disimpan gelas kimia yang tadi 250 ml untuk menampung efluen yang keluar dari kolom kation. Pertama-tama, masukkan sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl ke dalam kolom resin kation. Reaksi yang terjadi di dalam resin kation yaitu adanya pengikatan Fe oleh resin kation. Karena di dalam resin kation terdapat muatan H+, maka efluen yang dihasilkan nanti akan berupa HCl. Sebelumnya, ini sampel yang diduga mengandung Fe dan Cl berwarna kuning. Dan nanti akan terjadi perubahan warna ketika sampel dimasukkan ke resin kation. Nanti akan ada perubahan warna dari larutan yang nanti akan kita lihat. Dapat dilihat perubahan warna yang tadinya sampel berwarna kuning
menjadi tidak berwarna. Terlihat perubahannya dari sampel yang berwarna kuning setelah dimasukkan ke dalam kolom resin kation. Efluen yang dihasilkan menjadi tidak berwarna. Setelah didapatkan efluen dari kolom resin kation, kita akan menguji kembali apakah sampel masih mengandung Fe atau tidak dengan mengujinya ditambahkan KSCN (1 sampai 2 tetes). Karena tidak berubah menjadi warna merah kembali, maka sampel yang keluar dari kolom resin kation sudah tidak mengandung Fe. Karena sampel sudah tidak mengandung Fe, maka sampel yang keluar dari resin kation selanjutnya akan dimasukkan ke resin anion. Dan apabila sampel yang keluar dari resin kation masih berwarna merah ketika direaksikan dengan KSCN, maka masukkan kembali sampel ke dalam resin kation agar Fe benar-benar hilang. Selanjutnya, masukkan sampel yang dari resin kation ke dalam kolom resin anion. Karena di dalam sampel ini masih terkandung kandungan Cl, maka sampel dimasukkan ke dalam kolom resin anion, di mana di kolom resin anion terdapat ion OH- yang dapat mengikat Cl dari sampel, maka nanti efluen yang dihasilkan akan berupa H2O. Setelah sampel yang masuk ke dalam kolom resin anion, maka dilakukan uji pembuktian yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah efluen yang keluar dari kolom anion masih terdapat Cl atau tidak dengan menggunakan agen O3. Ambil 1 sampai 3 tetes. Lalu tambahkan agen O3 1 sampai 2 tetes. Dapat dilihat bahwa sampel sudah tidak mengandung Cl karena tidak terdapat endapan berwarna putih. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian resin penukar ion, sampel yang mengandung Fe dan Cl setelah dimasukkan ke dalam kolom kation dan kolom anion bebas dari Fe dan Cl dan sampel mengandung H2O murni. Setelah melakukan uji resin penukar ion, kalian akan menuliskan reaksi di lembar hasil pengamatan, di mana terdapat 3 uji, yaitu yang pertama uji pendahuluan, reaksi, dan uji pembuktian. Nah, untuk di resin kation, kalian pertama-tama diduga sampel yang mengandung Fe dan Cl bereaksi dengan KSCN, yang menghasilkan reaksi KCl dan FeSCN 3 kali.
di mana warna awal berwarna kuning transparan menjadi merah kecoklatan. Ini membuktikan bahwa sampel mengandung Fe. Dan di kolom resin anion, FeCl3 direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan AgCl yang berupa endapan ditambah HNO3, di mana sampel awal tidak berwarna dan setelah ditambahkan AgNO3 akan terdapat endapan putih. Untuk selanjutnya, kalian mereaksikan semuanya. Untuk uji reaksi dan uji pembuktian, kalian mengerjakan masing-masing, di mana sebelumnya telah dijelaskan di reaksi-reaksi kimia. Untuk selanjutnya, di uji reaksi dan uji pembuktian sudah tertera bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir sampel setelah melalui uji reaksi dan uji pembuktian. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan materi destilasi, di mana destilasi yang kita gunakan ini adalah destilasi sederhana. Untuk alat yang digunakan, ini adalah satu set alat destilasi metode sederhana. Nah, untuk di sini ini ada labu destilasi ya. Labu destilasi ini berfungsi untuk menyimpan sampel nantinya yang akan destilasi. Kemudian ini diuapkan, nanti dia masuk ke kondensor ya. Ini kondensor, dia terdapat dua buah selang, di mana selang yang bawah ini dia berfungsi untuk mengalirkan air, kemudian mengisi. Nah, untuk selang yang atas ini dia berfungsi untuk mengeluarkan air. Oke, kemudian ini ada adaptor. Ini ada adaptor. Nah, lalu terakhir kita menggunakan gelas ukur untuk menampung hasil sampel yang didestilasi. Seperti itu. Untuk sekarang kita akan melakukan persiapan sampel, di mana sampel yang kita gunakan ini adalah sebuah campuran, yaitu dari air dan minyak. Dia total volumenya menggunakan kita 50 ml. Kemudian kita akan mendestilasinya dengan cara pertama masukkan sampelnya ke dalam labu destilat. Ya, sampai habis. Seperti ini kondisinya nanti. Setelah kalian memasukkannya, kita tambahkan batu didih di dalamnya. Batu didih. Batu didih, oke. Setelahnya kemudian baru kita colokkan ke dalam kondensor. Kita pasangkan. Nah, kita pasangkan ke dalam kondensor. Lalu kita tutup menggunakan termometer. Tutup yang ada termometer di dalamnya yang kita sudah siapkan. Lalu jangan lupa untuk menyalakan kondensor dan pastikan air telah mengalir agar bisa terjadi perpindahan panas. Nah, setelah kalian nyalakan airnya, kemudian baru kita bisa menyalakan pemanas yang akan kita gunakan. Di sini pemanasnya kita menggunakan kompor biasa. Karena kita menggunakan kompor biasa, ya jadi kita menggunakan termometer untuk mengontrol suhu yang ada di dalam sini. Karena kan kompor biasa itu memiliki tingkat panas yang sangat tinggi dan tidak bisa terkontrol, maka kita menjaganya di sini. Ketika nanti suhunya telah melebihi 90 derajat, maka kita matikan apinya agar tetap terkontrol di 90 derajat. Seperti itu. Cara kerja alat destilasi sendiri,
yaitu di mana terjadinya pemanasan dan sampel yang memiliki perbedaan titik didih akan teruapkan. Kemudian dia masuk melalui jalur ke kondensor, dan pada saat di kondensor akan terjadi perpindahan panas. Lalu pada saat terjadi perpindahan panas, sampel yang awalnya berupa uap akan berubah menjadi cairan dan mengalir terhubung ke adaptor sehingga masuk ke gelas ukur. Untuk nama sampel yang digunakan, kalian bisa untuk sampel yang digunakan itu campuran air dan minyak. Untuk warna asal larutannya tadi kalian bisa amati. Untuk volume asal larutan itu 50 ml. Untuk suhu mendidih, suhu saat tetesan, suhu konstan, volume destilat dan warna destilat kalian bisa tanyakan pada saat nanti responsi akhir. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktikum tekanan osmosis, di mana bahan dan alat yang dibutuhkan diantaranya bahannya ada wortel, larutan garam jenuh, dan alat yang digunakan jar, gelas kimia, dan raca. Pertama-tama, mari kita lihat penampakan awal dari wortel. Penampakan yang terlihat, wortel berwarna segar, berwarna orange, dan keras. Lalu akan kita timbang sampel wortel.
Dan berat yang didapatkan adalah 5,552 gram. Untuk selanjutnya, wortel dikeluarkan dari neraca. Lalu ditambahkan larutan garam jenuh sampai melebihi tinggi dari wortel. Setelah ditambahkan larutan garam jenuh, sampel wortel didiamkan selama 1 hari dalam suhu ruang. Pada hari ini, kita akan mengamati perubahan yang terjadi pada wortel yang telah direndam dengan air garam selama 24 jam. Pertama-tama, kita akan menimbang terlebih dahulu wortel yang telah direndam selama 24 jam. Di sini saya akan menjelaskan penghitungan pada materi sifat kualitatif larutan, di mana kita menggunakan rumus molalitas. Molalitas adalah mol zat larut dalam 1000 gram larut. Molalitas ditandakan dengan M kecil. Di sini M kecil sama dengan massa per ml dikali 1000 per pelarut. Diketahui pada materi ini MS suprosa adalah 342, volume pelarut adalah 50 ml, dan molalitas suprosa adalah 0,25 molalitas. Yang ditanyakan massa gula yang akan kita timbang nanti. Baik, di sini kita akan jabarkan 0,25 molalitas sama dengan massa yang akan ditimbang per 342 ml suprosa dikali 1000 per 50 gram. Kenapa di sini 50 gram? Karena berat jenis air sama dengan 1 gram per mili. Maka 50 mili pelarut sama dengan 50 gram air. Nah, di sini kita jabarkan dan dapat massa yang akan kita timbang adalah 4,275 gram gula yang akan kita timbang. Baik, selanjutnya di sini perhitungan molalitas garam 0,25 molalitas. ml garam adalah 58,5. Volume pelarut adalah 50 ml dan molalitas garam adalah 0,25 molalitas. Yang dicarinya sama, massa gram yang akan ditimbang. Baik, kita jabarkan. Untuk ini juga sama kayak biasa tadi, 50 gram. Jadi kita dapatkan massa yang akan kita timbang, massa garam yang akan kita timbang adalah 7,3125 gram. Baik, pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan kenaikan titik gigi, di mana kita menggunakan alat yang bahan. Di sini ada larutan gula 0,25 molar dengan volume 50 ml yang sebelumnya telah dihitung dan ditimbang sama kita. Kemudian di sini ada garam 0,25 molar sebanyak 50 ml yang sebelumnya telah ditimbang dan dihitung juga. Nah, di sini ada aquades sebanyak 50 ml sebagai pelarut untuk menentukan kadar pelarut. Nah, kemudian di sini ada termometer. Kita memakai klem statif untuk menggantung termometer. Kita menggunakan kawat kasa asbes, kemudian kaki 3 untuk menjaga kasa asbes dan bunsen. Dan tidak lupa kita menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu. Pertama-tama kita lakukan pemanasan pada aquades sebagai pelarut untuk mengetahui kadar pelarutnya dulu dengan cara setting alatnya seperti ini. Diusahakan termometer tidak menyentuh dinding maupun dasar dari kalibrasi. Ya, setelah setting alat, kita siapkan stopwatch. Kita menggunakan stopwatch dengan interval 1 menit untuk menghitung, untuk melihat perubahan yang terjadi, gitu kan. Nah, ketika setelah 1 menit kita catat suhu di termometer ini. Setelah
suhu konstan selama 3 kali, kita sudahi, dan itu adalah suhu dari TB pelarut. Ya, untuk selanjutnya kita menggunakan garam 0,25 molar dengan volume 50 ml. Kita siapkan stopwatch. Ketika bunsen dinyalakan, kita nyalakan juga stopwatchnya. Untuk interval 1 menit kita mulai dari sekarang. Ya, kita tunggu dengan interval 1 menit. Kita catat suhu yang terjadi. Ketika suhu sudah konstan 3 kali, yang menandakan titik didih dari garam 0,25 molar adalah suhu tersebut. Untuk larutan garam 0,25 molar, kita dapatkan suhu konstan stabil pada interval 1 menit ke 11, yaitu 95 derajat Celcius. Maka suhu 95 derajat Celcius adalah suhu dari larutan garam 0,25 molar. Untuk selanjutnya, kita menggunakan sampel gula 0,25 molar sebanyak 50 ml. Sama seperti tadi, setiap interval 1 menit kita catat. Ketika konstan, berarti itu adalah suhu dari gula tersebut. Langsung saja kita nyalakan bunsen dan langsung siapkan stopwatch. Ketika bunsen nyala, stopwatch nyala. Ya, kita udah mencapai menit ke-11, di mana kita telah mendapatkan suhu konstan yaitu 93 derajat Celcius, yang menandakan titik didih dari gula 0,25 molar adalah 93 derajat Celcius. Setelah kita melakukan percobaan, maka di sini kita akan hitung kenaikan titik didih pada gula 0,25 molalitas. Di sini delta TB teori sama dengan molalitas dikali Kb, di mana molalitas gula kita adalah 0,25 molalitas. Kita masukkan di sini. Kenapa terus dikali 0,25, 0,52? Kenapa 0,52? Karena ini adalah ketetapan titik didih air. Jadi delta TB teori adalah 0,13 derajat Celcius. Kemudian lanjut kepada delta TB partikum. TB larutan dikurangi TB pelarut. Kita dapatkan angka ini dari percobaan kita tadi. Pada percobaan partikum tadi didapatkan TB larutan pada gula 0,25 molalitas adalah 93 derajat Celcius dan TB pelarut TB aquades adalah 90 derajat Celcius. Maka delta TB partikum adalah 3 derajat Celcius. Selanjutnya, pada kenaikan titik didih garam 0,25 molalitas, delta TB teori di sini kita menggunakan rumus molalitas dikali Kb dikali faktor Van Hoff. Molalitas garam 0,25 molalitas dikali konstanta air 0,25 dikali faktor Van Hoff-nya 2. Maka delta TB teori didapatkan 0,26 derajat Celcius. Kemudian ada delta TB praktikum, di mana TB larutan dikurangi TB pelarut. TB larutan kita dapatkan tadi pada praktikum yang didapatkan 95 derajat Celcius dikurangi TB pelarut aquades dikurangi 90 derajat Celcius, maka didapatkan delta TB praktikum adalah 5 derajat Celcius. Baik, pada kali ini kita akan melakukan percobaan penurunan titik beku, di mana kita menggunakan alat dan bahan. Di sini ada gelas kimia, ada tabung reaksi yang berisikan larutan gula, kemudian ada termometer, kemudian ada rak tabung reaksi, kemudian ada penjepit tabung reaksi, kemudian ada garam korosok,
dan juga tentunya pasti ada es batu. Kemudian kita juga menggunakan stopwatch untuk menghitung interval waktu penurunan titik beku. Untuk pertama-tama kita masukkan es batu ke dalam gelas kimia. Kita masukkan hingga menutupi dasar dari gelas kimia ini. Kemudian kita tambahkan garam korosok. Setelah itu, pada tabung reaksi ini terdapat larutan gula. Nah, kita masukkan termometer untuk menghitung suhu dengan keadaannya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita jepit oleh penjepit tabung reaksi. Seperti ini. Kemudian, sebelum memasukkan ke dalam gelas kimia, kita siapkan stopwatch untuk menghitung waktu. Jadi ketika dimasukkan tabung reaksi tersebut, waktu sudah berjalan. Ya, ini posisinya waktu sudah berjalan. Kemudian tambahkan lagi es batu hingga menutupi dinding tabung reaksi, dan tidak lupa garam korosoknya. Nah, sambil waktu berjalan, jangan lupa untuk interval 1 menit. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Jadi pada setiap interval 1 menit kita lihat suhu yang terjadi dan kita catat. Kita pengecekan suhu pada setiap interval 1 menit. Lihat juga tabung reaksi tersebut apakah sudah beku apa belum. Larutan gula tersebut sudah beku apa belum. Kita goyang-goyangkan hingga larutan gula membeku. Dan tidak lupa untuk melihat suhu pada setiap interval 1 menit.
Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik kenaikan titik didih. Nah, di sini sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah suhu. Kalian untuk suhu dan waktunya di sini konsistenkan 1, 2 seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, 10 derajat, 20 derajat dan seterusnya. Kalian konsistenkan. Dan juga di sini antara gula dan garam kalian bedakan warna supaya terlihat perbedaan grafiknya. Nah, untuk di sini kalian samakan sama hasil pengamatan yang asisten kirim per kelompoknya masing-masing, itu bedakan. Jadi kalian samakan dengan hasil pengamatan seperti itu. Kemudian di sini ada grafik penurunan titik beku. Nah, untuk grafiknya sumbu X adalah waktu sama seperti tadi, dan sumbu Y adalah suhu. Karena di penurunan titik beku kita ada suhu minus, jadi di bawah 0 kita membuat grafiknya. Jadi membuat grafiknya seperti ini karena ada suhu minus di bawah 0. Nah, sama juga kayak tadi untuk gula 0,15 molalitas dan gula 0,3 molalitas itu dibedakan warnanya. Dan untuk titik-titik ini disamakan dengan hasil pengamatan yang dikirim oleh asisten. Ya, seperti itu.